Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nashwa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung uh, plat beton menggunakan metode amplop. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode amplop terlebih dahulu. Jadi, metode amplop ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan mendesain yang paling kritis. Maksudnya paling kritis itu momen lentur maksimum positif dan negatif pada suatu elemen struktur. Pada kasus ini, elemen strukturnya itu adalah plat beton. Metode amplop ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kombinasi pembebanan. Contohnya beban mati dan beban hidup yang ada pada pola tertentu di plat beton. Dengan menggunakan metode amplop ini, kita bisa memastikan bahwa desain tulangan plat mampu menahan semua kondisi ekstrim yang mungkin dialami plat sepanjang umur layanannya. Ini tuh bisa membuat plat kita aman terhadap potensi retak berlebihan, endutan yang melampaui batas, dan juga membantu kita mengoptimalkan penggunaan tulangan baja sehingga bisa lebih ekonomis. Baik, selanjutnya langsung saja. Sini plat yang akan kita beton tuh. Selanjutnya plat yang akan kita beton tuh, yang akan kita hitung ini. Sini adalah denah platnya, denah metode amplop. Di sini saya akan maksudnya menghitung yang plat A1 dan A2 sebagai contoh. Untuk seluruhannya seperti ini. Langsung saja kita pasalnya. Ini ada data masukan, gambar penulangan, dan juga perhitungan beban serta ini perhitungan tulangannya. Di sini saya menghitung hampir keseluruhan plat ya. Tapi kita akan menggunakan A1 dan A2 sebagai contoh. Sini yang tadi denah yang kita lihat tadi, A1 tuh terletak di sini. Sini ya teman-teman, di sebelah A2. Arah itu di ujung. Jadi ini kemungkinan adalah plat tapi menerus. Maksudnya adalah satu sisi tumpuan yang bebas dan sisi lainnya menerus ke plat sebelahnya. Ini ya teman-teman, bisa dilihat lagi A1 itu. Ini A1. Ini ya satu. Ini tuh bertumbuh kepada masing-masing sisinya ya. Posisi plat ini sangat menentukan koefisien momen yang akan kita gunakan nantinya. Ya, langsung aja. Ini ada bentang terpendek, bentang terpanjang. Ini tuh adalah dimensi atau ukuran bentang plat kita yang akan kita gunakan. LX tuh bentang yang lebih pendek, sedangkan LX bentang yang lebih panjang. Ini dia. Terus juga di sini ada kemudian ini ada data-data lainnya kayak WU, ini ada FC, FY. Ini adalah data pada plat A1. Ini ada RX Max juga, ada Ermin. Ini di sini kita untuk kasus plat A1 ini kita menggunakan kasus 3. Ini 0011. Ini ada tinggi efektif juga, efektif arah X, arah Y. Juga di sini ini tuh datanya langsung ngelink pada gambar ini, jadi kita dapat
terbayang gitu nantinya ukurannya seperti apa, juga metode amplopnya bagaimana. Ini ada ini juga perhitungan bebannya, beban hidup, beban mati. Ini ada beban kombinasinya juga. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, beban hidup itu adalah bebannya tidak tetap. Maksudnya tidak tetap tuh contohnya kayak furnitur, ada orang-orang, dan aktivitas di dalam bangunan. Kalau beban mati itu beban sendiri dari bangunan itu sendiri. Contohnya plat, lapisan lantai, beban mati, dan beban mati lainnya gitu. Ini ada juga di sini, langsung ke perhitungannya di sini. Kemudian di sini ada juga perhitungan tulangannya, untuk misalnya untuk area LX ada koefisiennya. Ini hasil perhitungan juga teman-teman. Ada momennya, ada rho perlu, dan as. Kemudian didapatkan untuk LX-nya di sini. Ini LX itu diameternya 8 dengan jarak 200. Ini hasilnya. Tentunya karena tadi di dana itu macam-macam ya. Letak dari platnya mungkin tiap-tiap plat bisa berbeda perhitungannya tergantung dari letaknya juga. Untuk contoh yang kedua, saya ingin memberikan contoh untuk di kasus plat A2. Berbeda dengan ini maksudnya A2 ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, tadi kepotong ada azan, jadi langsung aja kita beralih ke perhitungan plat A2. Ini maksudnya A2. Sini data masukannya yang diperlukan sama kayak di plat A1 ya, cuman ini tuh kita lihat lagi, letak A2 ada di sini, ada di sini ya teman-teman. Ini A2, ini A2. Kalau perbedaan, untuk perbedaan signifikan dari A1 dan A2 itu, yang pertama terletak dari peletakannya. Maksudnya letak dari A1 dan A2 ini berbeda. Misalnya kayak dua sisi tepi dan dua sisi menerusnya. Terus juga ada ini koefisien momennya pasti beda ya. Ini karena letaknya juga tadi. Jadi akan sangat berpengaruh ke koefisien dan momennya. Ini bisa berbeda karena kondisi tumpuan yang spesifik pada sebuah plat sudut atau plat dengan kondisi tepi yang berbeda akan mengubah distribusi momen secara drastis itu. Jadi itu sangat berpengaruh. Kondisi tumpuan ini maksudnya tuh kayak apakah dia menerus, jepit, atau bebas, itu tuh adalah faktor utama yang memengaruhi koefisien momen. Ini juga langsung ke perhitungan tulangannya ya. Ini ada pasnya. Ini coba lihat lagi di sini. Nah ini A sama ininya, alfanya masih sama ya. Walaupun tadi sudah saya sebutkan bahwa koefisiennya pasti akan berbeda, tapi kalau perhitungan dari beban terfaktor hingga menentukan luas tulangan teoretis dan tulangan terpasang bakal sama kayak plat A1.
Kenapa kayak gitu? Karena as itu akan selalu as ter karena ini tuh eh, umumnya pasti sama ya. Dan juga kita harus memastikan bahwa as yang terpasang lebih besar dari as teoritis. Dan juga harus memenuhi persyaratan luas tulangan minimum yang ditetapkan oleh standar. Di sini untuk plat A2 ini memakai kasus 6 aja. Di sini ada 1, 1, 1, 1 dan 0. Kalau yang A1 tadi kasusnya yaitu di sini ada kasus 3 di sini. 0, 0, 1, 1. Ini bentuk dari gambar penulangannya. Ini maksudnya A1 ya teman-teman. A1 ini maksudnya. Juga di sini ini untuk A2. Ini di sini juga tentunya teman-teman harus tetap memperhatikan perhitungan bebannya. Ada beban hidup dan beban mati, dan juga beban kombinasi. Selanjutnya untuk perhitungan plat bisa dilakukan untuk keseluruhan plat ya teman-teman, yang beda-beda bentuknya. Kayak misal di sini ada C1, di sini kan C1 tentu letaknya berbeda dengan C2, itu harus dihitung masing-masingnya. Kemudian juga di sini ada A1 dan I1, di sini harus masing-masing dihitung hingga keseluruhan platnya berhasil dihitung. Ini lumayan sih ya teman-teman, agak banyak perhitungannya. Tapi langkah-langkahnya sama kurang lebih. Paling di kasusnya aja ada yang berbeda. Mungkin cukup sekian. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa metode amplop ini adalah bukan sebuah alat, maksudnya adalah cara yang sangat powerful gitu. Metode ini bisa membantu kita mengidentifikasi momen-momen kritis yang ada pada plat dengan berbagai kondisi tumpuan yang berbeda. Dengan koefisien momen yang tepat, kita bisa menentukan yang didapatkan dari tabel. Kita bisa menentukan kebutuhan tulangan baja yang akurat dan aman. Di sini, seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa perhitungan plat ini kurang lebihnya alur perhitungannya serupa, hanya saja ada penyesuaian pada koefisien momen berdasarkan tipe plat dan kondisi tumpuannya. Itu adalah gambaran nyata bagaimana kita harus melakukan perhitungan untuk setiap jenis plat yang berbeda dalam suatu struktur bangunan. Di sini hasil akhirnya adalah detail penulangan plat seperti gambar ini. Di sini tertera juga kayak penggunaan tulangannya berapa, contohnya ulir 10, jaraknya 150 mm di arah X dan di arah Y untuk momen lapangan, dan tulangan ulir 12 dengan jarak 200 mm untuk momen tumpuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.